Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kitab Yohanes. Kita masih ada dalam seri renungan dari Kitab Yohanes. Sekarang tiba di Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar tentang mengalami kepastian keselamatan. Saudara, bagi saya berita yang paling penting dalam berkhotbah, dalam memberikan renungan adalah tentang keselamatan. Karena kalau kita banyak belajar tentang berkat misalnya, kita akhirnya diberkati luar biasa. Tapi kalau kita tidak mengalami keselamatan, apa gunanya semuanya itu? Kita hidup di dunia ini hanya sekali. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Bagi saya yang paling utama dan yang paling penting yang harus kita miliki adalah kepastian keselamatan. Dan kemudian sebagai orang yang sudah memiliki kepastian keselamatan, kita diberkati oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu semua bonus yang pasti tentu saja akan dilimpahkan Tuhan bagi setiap kita. Nah, dan hari ini kita akan belajar dan merenung saudara, bagaimana kita memiliki kepastian keselamatan. Apa yang harus dialami, dilakukan oleh orang yang memiliki kepastian keselamatan. Sudahkah saya dan saudara memiliki kepastian keselamatan? Kita akan belajar, kita akan lihat saudara. Saya akan membacakan dan menjelaskan teks firman Tuhan ini secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara. Yohanes pasal 14 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu saja aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan tentang rumah Bapa, tentang sorga dan jalan ke sana, jalan ke sorga, bagaimana supaya murid-muridnya mengalami kepastian keselamatan. Ada tempat yang tersedia di sorga bagi mereka. Saudara, di sini Yesus menegaskan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu ayat 2, saudara. Jadi di sorga itu tersedia tempat untuk siapa saja. Siapa saja bisa masuk ke sorga. Karena sorga itu disediakan banyak tempat tinggal, kata Yesus. Sorga itu muat untuk seluruh manusia. Tetapi pertanyaannya, apakah semua manusia akan masuk ke sana? Tentu saja tidak. Bahkan yang sangat menyedihkan, saudara, akan lebih banyak manusia yang tidak akan masuk ke sorga. Akan lebih banyak manusia yang akan menerima penghukuman kekal, bukan menerima keselamatan kekal di sorga. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita bagian dari orang yang akan diselamatkan, atau bagian dari orang yang akan dihukum? Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini, saudara, supaya hari ini ketika saudara melaksanakan kegiatan saudara di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup saudara, saya berdoa saudara menjadi pekerja keras, saudara menjadi orang-orang yang berhasil, tapi di atas semuanya itu milikilah kepastian keselamatan. Karena sekalipun kita menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, kalau mati masuk neraka, apa gunanya? Milikilah kepastian keselamatan. Satu saat kita pasti akan mati. Dan saat kita mati, saudara, kalau orang-orang mati biasanya dikatakan telah pulang ke rumah Bapa. Tapi pertanyaannya perlu kita renungkan, apakah memang benar-benar orang yang mati itu ketika dituliskan di sana telah pulang ke rumah Bapa? Apakah memang mereka pulang ke rumah Bapa? Belum tentu, saudara. Kalau mereka ke neraka, itu berarti bukan mereka ke rumah Bapa, karena rumah Bapa itu sorga. Dan saat ini kita akan lihat, saudara, sekalipun banyak tempat tinggal di sana, kita akan lihat orang yang seperti apa yang akan masuk ke sana. Karena tidak semua manusia akan masuk ke sana. Yesus berkata, saudara, bahwa apabila nanti dia sudah pergi ke situ, maksudnya ke rumah Bapa, dan menyediakan tempat bagi umat-umatnya, maka dia akan membawa umat-umatnya ke sana. Lalu kemudian di ayat 5, Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Muridnya menegaskan bahwa kami tidak tahu engkau pergi kemana. Akhirnya Yesus menegaskan bahwa dia dan Bapa adalah satu, dan dia pergi ke rumah Bapa. Lalu ketika Thomas bertanya begitu, saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama secara mendalam di pagi hari ini, saudara, di mana Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ketika Thomas berkata, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada orang yang masuk ke rumah Bapa. Tidak ada orang yang bisa masuk sorga kecuali melalui aku, kata Yesus. Jadi bagaimana kita sampai ke rumah Bapa? Bukan dengan cara dituliskan satu saat di dalam peti mati kita, saudara, atau di nisan kita telah pulang ke rumah Bapa. Bukan. Sekalipun dituliskan di sana dengan tulisan begitu baik bahwa pulang ke rumah Bapa, itu tidak memastikan orang tersebut pulang ke rumah Bapa. Karena orang yang akan pulang sungguh-sungguh ke rumah Bapa adalah melalui Yesus, karena hanya Yesus jalan ke situ. Tidak ada satupun yang akan sampai ke sana kalau tidak melalui Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita melalui dia untuk sampai ke rumah Bapa? Tadi dia berkata, saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Oke, lalu kemudian tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi
Supaya kita sampai di rumah Bapa nantinya, sampai di sorga nantinya, di akhir kehidupan kita, kita harus melalui Yesus yang adalah jalan. Tidak ada jalan yang lain, saudara. Tidak ada nabi di dunia ini yang pernah datang dari sorga. Lihat nabi siapa saja tidak pernah datang dari sorga. Hanya Yesus yang datang dari sorga dan kembali ke sorga. Itu sebabnya dialah jalan satu-satunya. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apakah saudara orang Kristen atau saudara tidak orang Kristen, hari ini saya menegaskan kebenaran. Coba lihat di kitab suci mana saja, saudara, adakah pribadi atau orang yang pernah turun dari sorga? Dengar, saudara, di dalam Alkitab ditegaskan bahwa Yesus turun dari sorga, dia mati, bangkit dari kematian, kemudian kembali ke rumah Bapa, kembali ke sorga. Dia siapkan tempat bagi umat-umatnya, dan kemudian dia akan membawa umatnya ke sana. Dan dialah jalan itu. Kenapa? Karena dia tahu jalan ke sana. Dia berasal dari sana, dia pergi ke sana. Jadi bagaimana supaya kita sampai ke sorga? Melalui Yesus yang adalah jalan. Bagaimana kita melalui dia yang adalah jalan? Itu yang dia jelaskan di ayat 1, saudara. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi bagaimana kita melalui jalan itu, di mana dia adalah jalan? Dengan percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dialah yang turun dari sorga, dialah yang mati, dan dialah yang disalibkan itu, mati, dan kemudian bangkit, dan kemudian naik ke sorga. Dialah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dengan cara itulah kita berjalan di jalan itu. Kalau hari ini saudara sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara, saudara sedang berjalan menuju rumah Bapa. Saudara sedang berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Pastikan hari ini, saudara, ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus, tapi tidak mengalami kepastian keselamatan. Dia hanya ikut Yesus karena berkat. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar, saudara, bahwa satu kali ada begitu banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena tujuannya salah. Mereka datang kepada Yesus hanya mencari mujizat, mencari perkara-perkara yang mustahil akhirnya jadi dibuat oleh Yesus. Itu yang rindu mereka lihat. Dan kemudian akhirnya ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang kebenaran, yang jelas kepada mereka tentang dirinya yang akan dikorbankan, akhirnya mereka mengundurkan diri. Ada begitu banyak orang mengikut Yesus tetapi tujuannya salah. Hari ini pastikan saudara ikut Yesus. Saudara sungguh-sungguh sudah percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan begitu saudara sedang berjalan di jalan yang benar. Sudahkah saudara mengalami kepastian itu? Sudahkah saudara percaya Yesuslah Tuhan yang turun dari sorga, lalu kemudian mati untuk orang-orang yang mau percaya kepada dia, dan kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan kembali lagi ke sorga? Kita percaya dialah Tuhan dan dialah Juru Selamat kita. Kalau saudara sudah mengalami kepastian iman seperti itu, saudara sedang berjalan di jalan itu. Lalu kemudian dia berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, dan yang kedua, kebenaran. Lalu lanjutkan lagi, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah jalan. Kita harus berjalan di jalan itu. Dialah kebenaran, dan kalau tidak melalui dia yang adalah kebenaran, kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Siapapun tidak bisa sampai kepada Bapa. Artinya apa, saudara? Orang yang bisa sampai kepada Bapa harus melalui dia yang adalah kebenaran. Artinya apa? Kita harus dibenarkan supaya kita bisa masuk ke sorga, bisa menuju ke rumah Bapa. Saudara, sorga itu sempurna. Tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke sorga. Sedangkan hari ini setiap kita adalah orang berdosa. Saya mau tanya, berapa besar dosa saudara? Tentu saja semua kita tidak akan bisa menghitung berapa besar dosa-dosa kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus dibenarkan. Yesus mati di kayu salib untuk membenarkan kita. Bagaimana supaya kita dibenarkan? Kembali ke ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Bagaimana kita mengalami kebenaran? Dosa-dosa kita dihapuskan. Percayalah kepada Yesus yang adalah Juru Selamat kita, yang mati di kayu salib untuk menebus kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan begitu kita dibenarkan, saudara. Alamilah pembenaran dengan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Yesus berkata kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ketiga, harus melalui kehidupan, harus mengalami hidup, dihidupkan kembali. Mungkin mendengar ini saudara mungkin berpikir, apakah orang-orang itu perlu dihidupkan sedangkan mereka hidup? Bagaimana mereka dihidupkan? Dengar saudara, saat Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, dia memberi perintah supaya semua buah dari pohon di taman itu bisa dimakan, kecuali buah pohon yang ada di tengah taman itu, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan berkata, kalau engkau memakannya, kamu akan mati. Pertanyaannya, setelah Adam dan Hawa memakannya, apakah mereka mati? Secara jasmani tidak, tetapi secara rohani mereka mati. Itu sebabnya Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menghidupkan orang-orang yang mati karena dosa. Jadi Yesus datang untuk menghidupkan kita kembali, saudara. Sekalipun secara jasmani kita hidup, tapi kalau kita belum percaya kepada Yesus, kita mati di hadapan Tuhan. Karena itu yang terjadi di Taman Eden. Pelanggaran, ketidaktaatan telah mengakibatkan kematian. Karena dosa, buah dosa adalah, upah dosa adalah kematian, maut. Dan harus dihidupkan kembali. Bagaimana supaya kita hidup kembali? Percaya lagi kepada Yesus. Itu yang ditegaskan kembali di ayat 1. Percayalah kepada Yesus, maka kita akan dihidupkan. Jadi saudara, simpelnya hari ini, kesimpulannya adalah hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara. Pastikan kita mengalami kepastian keselamatan. Kalau kita mati pasti masuk sorga. Bagaimana supaya kita masuk sorga? Bagaimana supaya kita masuk ke rumah Bapa, tiba di rumah Bapa? Yesus berkata, bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang akan sampai di sorga kalau tidak melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, orang yang mau rindu masuk sorga, dia harus datang kepada Yesus yang adalah jalan. Bagaimana caranya? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di ayat 1. Mereka harus datang kepada Yesus yang adalah kebenaran supaya mereka dibenarkan dari dosa-dosa mereka. Bagaimana caranya? Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka harus datang kepada Yesus yang adalah kehidupan supaya mereka yang mati karena dosa dihidupkan. Bagaimana caranya? Percayalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Saudara akan melaksanakan kegiatan saudara. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara. Saudara sukses dalam bisnis saudara, berhasil dalam apa yang saudara kerjakan. Tetapi di atas semuanya itu, miliki kepastian keselamatan dengan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian saudara sedang berjalan menuju sorga. Maka dengan demikian saudara dibenarkan. Dan maka dengan demikian saudara dihidupkan. Dan nanti kita akan sampai di rumah Bapa. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka,
maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini. Punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka akan semakin
Diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada
Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.